hidroponik ini, pakai greenhouse ini kita mengubah ataupun menata demikian cuacanya, dari suhunya, dari kelembapannya kita bisa bikin di greenhouse ini. Tapi ketika memang nanti di konvensional kan kita susah untuk mengatur cuacanya, mengatur suhunya dan kelembapannya, itu agak susah kan Mas. Jadi kita hidroponik, kita jadikan produk kita itu lebih bersih, kita tanpa pestisida. Ayo biar nantinya kita juga punya produk yang kualitasnya benar-benar bagus sih Mas. Halo warga Tani Link TV, perkenalkan nama saya Lintang Dandra. Saya di sini sebagai salah satu pendiri dari Hokia Farm Agrofisheries. Jadi untuk Hokia Agrofisheries ini lokasinya di Nagrek, Sleman, Yogyakarta. Untuk di sini tuh kita bareng-bareng untuk membudidayakan dari selada. Selada itu ada beberapa jenis juga yang sedang kami budidayakan. Itu ada selada keriting, selada butterhead, terus ada selada olive red olive, terus ada selada romaine juga gitu. Terus kita juga di sini ada budidaya lele, dari pendederan lele sampai lele konsumsi itu. Terus ada juga budidaya dari beranak. Untuk dikembangkan ke depannya sih dari kita memang mau expand di budidaya lele konsumsi Mas. Jadinya memang kita mau memperbanyak kolam-kolam untuk budidaya lele konsumsi. Untuk cerita awalnya sih sebenarnya kita lumayan menarik gitu. Jadi dari saya sendiri, terus ada teman saya itu ada Joen, terus ada Aditya Wira itu. Terus dari ketiga ini kita sebelumnya itu berpencar dulu kayak gitu kan. Ada yang ke Jawa Barat, ada yang masih di Jogja juga, terus ada yang ke Surabaya gitu. Akhirnya kita bertiga kembali di Jogja, kita rancang demikian rupa dari tahun lalu sampai akhirnya di tahun ini, Juli ini, kita memutuskan untuk bekerja sama juga dengan, dulu ini sebelumnya itu adalah greenhouse melon. Seperti itu, greenhouse melon sudah ada pemiliknya. Nah, kita bekerja sama nih sama mereka untuk menjadikan di sini tuh lahan untuk budidaya selada, lele bersama gurame. Sebelumnya memang yang kita bertiga tadi itu alumni dari pertanian UGM, kita bertiga itu kita juga udah saling mengenal sebelumnya juga, sudah akrab, sudah sering bertemu, sering ngobrol lah, sering berdiskusi, sampai akhirnya ketika kita bertemu kembali di Jogja, berkumpul kembali, akhirnya kita memikirkan oke, ayo kita kembangkan di Jakarta sendiri, karena memang ketika di Jawa Barat itu kita melihat sudah berkembang bagus untuk pertaniannya, terus untuk di Surabaya juga ataupun di Jawa Timur juga udah bagus. Kita coba kembangkan ini nih, alumni dari UGM, kita ayo satu kita buat bisnis di sini. Tujuannya walaupun nantinya kita juga memperoleh hasil dari manifestasi, yaitu hasil uangnya ataupun hasil apanya, nah kita juga bisa membantu dari nantinya lulusan-lulusan adik-adik kita lah dari UGM ini, dari pertanian, biar nanti bisa mencari pengalaman di sini dulu sebelum nanti akhirnya mereka berkembang ataupun loncat ke perusahaan yang lebih besar. Ini tuh sebenarnya sudah dirancang, sebenarnya ada pembicaraan rancangan tuh dari tahun 2022, kalau nggak salah itu 2022 kita sebenarnya mau membuat di tahun itu, tapi kita berpikir kita cari dulu lah pengalaman ataupun cari ilmu-ilmu bagaimana mengelola bisnis itu seperti apa. Kita berpencar ya, akhirnya ketika tahun 2024 kemarin ketemu lagi, 2025 kita bikin. Untuk sistem hidroponik ini kenapa kita pilih? Karena memang sebelumnya dari kita sendiri pengen mengembangkan hidroponiknya ini sih Mas. Dari sistemnya, dari budidayanya sendiri kita juga
dari awal lulus itu sudah belajar di hidroponik, jadi langsung terjun ke hidroponik. Jadi ya kita, oh ternyata hidroponik itu asik ya, banyak yang memang bisa kita peroleh, banyak yang bisa kita ubah-ubah seperti itu. Kayak istilahnya kan hidroponik ini pakai greenhouse ini kita mengubah ataupun menata demikian cuacanya, dari suhunya, dari kelembapannya kita bisa bikin di greenhouse ini. Tapi ketika memang nanti di konvensional kan kita susah untuk mengatur cuacanya, mengatur suhunya dan kelembapannya, itu agak susah kan Mas. Jadi kita hidroponik, kita jadikan produk kita itu lebih bersih, kita tanpa pestisida. Ayo biar nantinya kita juga punya produk yang kualitasnya benar-benar bagus sih Mas. Gitu. Sebenarnya kalau hidroponik dari sini ataupun dari tempat yang lain itu hampir sama sih Mas. Cuma yang membedakan biasanya tuh dari masing-masing petani itu memang ada yang menyemprot pestisida, ada yang menyemprot fungisida kayak gitu buat tanamannya, buat obatnya. Tapi memang dari sini bedanya itu ya kita pure. Ayo kita kalau bisa sebisa mungkin jangan sampai kita pakai pestisida. Jadi kita rawat, kita monitori tiap hari seperti apa tanamannya. Kalau ada hama, ada ulat ya kita ambil ulatnya. Kalau memang ada penyakit ya akhirnya kita cabutin aja gitu semua. Untuk memulai dari awal memang kita, apalagi hidroponik seperti ini, emang butuh modal yang besar juga gitu, karena investasi jangka panjang itu. Kalau yang hidroponik ini greenhouse-nya sendiri ataupun instalasinya sendiri memang membutuhkan biaya yang besar juga. Terus kita mulai itu memang kita sudah berpikiran, oh ya kita udah punya rencana mana saja nih yang bakal kita tuju sebagai pasar kayak gitu kan. Terus akhirnya ketika kita mulai, oh ternyata ketika kita panen perdana itu kita punya masalah sendiri, kita punya masalah yang menurut saya ya lumayan besar, tapi itu sesuai sama siklusnya dari tahunan gitu loh. Jadi memang ketika kita panen, kita barengan sama panenan dari daerah Muntilan, daerah Magelang kayak gitu. Jadi ketika memang selada hidroponik ini kita jual per kilonya itu di harga 20 up, di sana karena banyak sekali supply dari pegunungan-pegunungan, apalagi merbabu ya Mas. Jadi kayak gitu ya akhirnya harga di pasar itu sekilo tuh sampai 3.000 gitu. Jadinya kita ya kalah saing di situ. Apalagi dari resto ataupun dari rumah makan gitu akhirnya lebih memilih ambil dari pasar. Walaupun memang dari segi kualitas untuk yang konvensional sama hidroponik ya kita menang di higienisnya, dari bersihnya, dari tanpa pestisidanya itu. Cuma memang dari harga kita kalah jauh kalau dari pasar. Itu yang jadi masalah. Akhirnya kita coba atur ulang, rotasi ulang, bagaimana kita membuat beberapa varietas yang nantinya untuk pendukung dari selada grading sendiri ini. Kita akhirnya mencoba dari selada romaine, butterhead, sama red octave kayak gitu, itu untuk menunjang daripada nantinya pasar yang lebih eksklusif kayak gitu. Pas saya belajar di kampus memang sebenarnya nggak ada sama sekali pelajaran hidroponik seperti itu. Benar-benar nggak ada yang kita fokus belajar di hidroponik, ya paling cuma kita ada sistem hidroponik ya udah kayak gitu kan. Akhirnya saya dan teman-teman sendiri juga belajarnya ketika memang sudah membuat sendiri gitu loh, membuat sendiri kita belajar. Itu tadi yang sebelumnya kita mau bikin ya udah akhirnya kita belajar di luar. Akhirnya saya juga belajar di perusahaan sebelumnya itu juga ada hidroponik juga daerah Jawa Barat, ya saya belajar dari itu. Akhirnya ketika turun ke sini ya udah kita bikin, kita jadikan sesuai sama kondisi wilayah kita gitu kan. Nggak mungkin kita bakal sama dengan pengaturan ataupun cara-caranya yang di Jawa Barat, tapi kita modifikasi supaya nantinya tanaman ini cocok di wilayah di sini gitu.
Untuk pemasaran sekarang alhamdulillah memang permintaannya sangat-sangat meningkat. Sangat-sangat meningkat karena memang sudah mulai masuki musim hujan ya Mas. Mulai masuk ke musim hujan. Stok-stok dari daerah gunung-gunung juga, dari daerah Magelang juga udah mulai berkurang. Akhirnya yang hidroponik ini permintaannya lebih lagi, apalagi sekarang juga alhamdulillahnya ada MBG itu, jadi permintaan juga sangat tinggi dari MBG, apalagi per minggunya itu sampai di 70 kilo per minggunya, bahkan lebih kalau memang kita punya kontak dari beberapa gitu kan, karena memang dari satu supplier tuh yang mengambil selada di sini bisa memegang beberapa dapur MBG itu, kemungkinan bisa 3 atau 4, jadi kebutuhan mereka tuh seminggunya bisa di angka 75 ataupun 100 kilo per minggu. Untuk sayur sendiri ini luasnya di 10 kali 25 meter untuk yang hidroponik. Terus total kalau sama yang lele terus sama gurame itu di sini hampir di 1.500 meter. Selada sih kita di 10 kali 25. Modal sih kira-kira di 25 sampai 50 juta sih Mas, untuk dari desa sendiri sama instalasi. Untuk modal untuk buatannya, terus untuk modal sebenarnya untuk budidaya sendiri sih lebih murah, sangat murah untuk itu. Kalau hasil panen sih kita untuk per minggunya untuk selada keriting ini kita set itu di 50 sampai 70 kilo per minggunya. Untuk omset per bulannya ya sekitar itu tadi sih Mas, dari 50 sampai 70 kilo ya tinggal dikali harganya itu ya 20 apa namanya 20 ribuan up itu untuk per minggunya, jadi tinggal dikali 4-nya itu ya kira-kira bisa lah untuk omset tuh di 6 sampai 10 juta semua. Untuk lubang tanamnya tuh untuk yang selada keriting itu ada 1.600 lubang tanam, terus untuk yang butterhead terus red outfit sama romaine itu sekitar ada 800-an. Jadi total memang di sini itu 2.400 lubang tanam. Jadi sebenarnya kita awalnya kan memang selada keriting semua nih, selada keriting semua, terus ada kendala di sana tadi pasarnya yang lebih murah. Hanya kita ada permintaan nih, ada permintaan yang harganya lebih tinggi, yaitu ada butterhead, ada red outfit, terus ada romaine. Nah sementara 3 tanaman ini tuh di daerah Jogja tuh sangat minim yang nanam, karena memang suhunya di Jogja ini kurang cocok buat yang 3 tanaman ini karena terlalu panas. Kayak gini kan panas banget kan. Sebenarnya kalau nggak ada naungan ini suhunya tuh kalau di sana tuh bisa sekitar 39 sampai 42 derajat untuk suhu ruangan. Nah itu nggak cocok, apalagi yang 3 tanaman ini tadi tuh butuhnya itu di suhu 28 derajat. Jadinya kita akhirnya memutuskan buat naungan ini untuk mengatur dari segi suhu sama kelembapannya. Kita juga kasih misti semprotan dari embunnya itu buat ngatur kelembapan. Terus Mas ya kita otak-atik lah biar cuaca di sini cocok lah kayak gitu kan, karena memang pasarnya supply-nya di Jogja sendiri ini masih kurang untuk 3 tanaman ini tadi. Kalau selada keriting sih udah banyak banget di Jogja ini. Untuk yang ini tuh memang kriteria khususnya memang mereka tuh tanamnya di pegunungan yang lebih tinggi kayak gitu, kayak kaki gunung Merbabu itu tuh cocok. Nah untuk segi rasanya terus segi penggunaannya memang berbeda-beda ya. Kalau selada keriting kan dia memang buat all you can eat kayak gitu kan Mas, buat terus ya lalapan kayak gitu. Nah kalau yang kayak butterhead itu biasanya buat burger kayak gitu. Terus untuk yang romaine sendiri terus itu biasanya buat ya, makanan-makanan yang western sih Mas untuk yang itu. Makanya memang harga dari ketiga ini lebih tinggi daripada harga yang selada keriting gitu. Tapi memang perawatannya perlu suhu yang cocok gitu. Makanya kita ya otak-atik sendiri lah. Kalau perawatan memang kita dari awal tanam itu memang kita kan pisahkan juga pH yang
pembibitan sama yang pembesaran. Dia pembibitan di sana, terus kayak pembesarannya di sini. Memang untuk perawatan tiap harinya memang ya kita tengok, kita monitoring dari segi hama, penyakit, terus dari aliran air kayak gitu kan, beberapa juga banyak yang tiba-tiba alirannya macet kayak gitu kan. Nah, kita cek itu. Terus untuk nutrisi sendiri juga kita cek kayak gitu tiap hari, apakah memang ppm-nya atau kandungannya itu udah sesuai sama syaratnya kita, SOP-nya kita atau belum kayak gitu. Terus ya kita memang berusaha untuk menjaga kebersihan sih Mas, apalagi kebersihan dari daun-daun yang di bawah sih Mas. Jadi memang itu untuk mengurangi dari kejangkitan penyakitnya itu. Memang setiap habis panen, satu meja ini udah kepanen semua, ya udah langsung sebelum ditanamin lagi. Nah, alhamdulillahnya di sini istimewanya tuh dimana kemarin pas musim panas kemarin ini, kemarau kemarin ini banyak GH-GH yang terserang dari busuk akar dari jamur itu. Alhamdulillah di sini tuh sangat minim sekali, paling bisa dihitung dari paling 10 doang. Di luar sana dari teman-teman saya, dari pembeli-pembeli saya juga dapat cerita dari mereka, ya mereka untuk busuk akar sendiri ini bisa meja, 4 meja itu busuk akar semua. Ya alhamdulillahnya di sini memang ya kita rawat demikian rupa lah biar mengurangi busuk akar, karena penyakit yang paling gampang menularkan adalah busuk akar karena dia tularnya lewat air. Nah air kan muter ke semuanya kayak gitu kan, jadinya lebih gampang penularan. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.